إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Sekarang kita lanjut ke buhut karena tafsir dari ayat 81, 82, 83 sudah kita baca. Yaitu yang berbicara tentang kesudahan dari kaumnya Nabiullah Lut alaihissalam di mana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka dengan dihujani dengan batu ya, dan juga tanah mereka dibalikkan ya, diangkat dibalikkan. Jadi tanah mengubur mereka seperti itu. Diangkat kemudian diterbalikkan. Sekarang kita baca buhusnya pembahasannya. Ada banyak, ada cukup panjang ya.
Lima kana al-'adzabu sabahan. Yang pertama di pembahasan di sini ada pertanyaan, kenapa kok adabnya mesti di waktu pagi gitu. Bukan malam itu aja gitu ya. Mulahadhatul ayatil mutaqaddimah tuthiru fi dhihnil qari'i hadha as-su'al wa huwa ayyu atharin lis-subhi fi hadha al-amri wa lima lam yanzilil 'adabu fi qalbil lailil bahim. Dengan memperhatikan ayat yang lalu timbul dalam benak kita, dalam benak pembaca pertanyaan berikut, yaitu apa dampaknya dari azab di waktu subuh ya, dalam masalah ini. Walima lam yazilil adabu fi qalbil lailil bahim. Kenapa azab itu tidak datang ya di malam yang, di tengah malam yang gelap, al-bahim, al-mudlim. Tara hal kana dzalika li'anna al-jama'ata hajamu ala dari Lut fa'amu wa'adu ila qaumihim muhaddathuhum bima jara lahum. Fakkara ulaika bima hadath wa inna allaha amhalahum ila as-sabah la'allahum yantabihuna wa yatubun. Ya, kamu saksikan hal kana dzalika ya, atau tura bisa diartikan. Ya barangkali ya gitu. Itu terjadi dikarenakan sekelompok dari mereka yang menyerbu rumah Nabi Allah Lut. Fa'amu, lalu mereka buta ya. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat melemparkan abu pada mereka. Wa'adu ila qaumihim, dan mereka kembali ke kaum mereka. Wa haddatsuhum bima jara lahum. Kemudian mereka menceritakan apa yang terjadi dengan mereka. Ya, mereka kemudian sampai buta begitu, ya. Fa hina idzin fakkara ulaika bima hadath. Maka ketika itu mereka akan berpikir dengan apa yang terjadi. Artinya ini sudah peringatan bagaimana ya mereka bisa celaka seperti itu, bisa buta seketika dengan itu. Ya, ini harusnya mereka berpikir seperti itu. Wa innallaha amhalahum ila sabahi la'allahum yantabihuna wa yatubun. Dan sungguhnya Allah kemudian menunda mereka sampai subuh. Barangkali mereka yang mau sadar dan bertobat seperti itu. Au annallaha lam yuridil igharata alaihim fil lail. Walidzalika faqad amara al-malaikata ay yantadhiru hatta yahina as-sabah. Atau Allah memang tidak ingin menyerang mereka, aghara yughiru ya, menyerang mereka di waktu malam. Oleh karena itu Allah perintahkan para malaikat untuk menunggu sampai datangnya subuh. Ya. Lam yarid fi kutubit tafsir syai'un min hadza. Ya, akhirnya mu'allif mengatakan memang enggak ada di dalam kitab tafsir sesuatu pun yang jawaban tentang hal ini, ya. Walakin ma dzakarnahu anifan ihtimalatun tastahiqqul mutala'ah. Akan tetapi yang saya sebutkan tadi, yang kita sebutkan tadi itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang layak untuk diteliti seperti itu. Jadi ihtimalat aja ya dari mu'allif. 5. Qallaballahu 'aliyaha safilaha. Bukan lam itu 5 ya. Kenapa Allah balikkan ya, tanah mereka yang atas menjadi di bawah, yang bawah yang di atas gitu. Qulna innal 'adaba yanbaghi ay yatanasaba ma'al itsmi. Kami katakan bahwasanya siksaan itu biasanya atau seharusnya sesuai dengan dosa yang dilakukan. Wa haitsu inna haula'il qauma qallabu kulla syai'in an tariqil inhirafil jinsi fa inna Allah ja'ala mudunahum 'aliyaha safilaha aidha. Dan oleh karena mereka itu atau kaumnya Nabi Lut itu membalikkan segala sesuatu dengan jalan dengan jalan
penyimpangan seksual. Ya. Fa innallaha ja'ala mudunahum 'aliyaha safilaha aidha. Oleh karena itu Allah jadikan kota mereka yang atas menjadi di bawah, yang bawah jadi atas. Wa haitsu kanu daiman yataqadzafuna bil kalimatil badhi'ati fima bainahum. Dan oleh karena mereka itu selalu saling melontarkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang keji di antara mereka, saling mencaci, fa innallaha amtarahum bihijaratin litatahawa ala ru'usihim aidha. Maka kemudian Allah pun melontarkan batu-batu ya untuk menimpa kepala mereka juga, ya, karena disesuaikan dengan dosanya seperti itu. Ya, ini juga keterangan mu'alif ya. Limadzal wabilu minal ahjar. Kenapa serangan yang deras itu dari dari batu, bukan air gitu ya. Wa hal kana imtaruhum bil ahjaris saghirati qabla inqilabil mudun au kana muqtarinan wa mutazaminan ma'aha au ba'daha. Apakah mereka dihujani batu-batu kecil itu sebelum kota itu dibalikkan atau berbarengan? Muqtarinan au mutazaminan sama ya, mutazaminan nanti sezaman gitu. Atau berbarengan dengan artinya terbaliknya mereka itu, tanahnya terbalik. Au ba'daha atau setelahnya, setelah terbalik baru dihujani dengan batu. Ya, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ya penting nggak penting ya. Allah tidak menjelaskan biasanya hal detail seperti ini yang intinya bagaimana Allah azab mereka di dunia ini dengan azab yang begitu dahsyat karena perbuatan fahisyah mereka. Tapi ya mu'alif memang mengungkapkan kemungkinan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Hunaka aqwalun bainal mufassirin. Ada beberapa pendapat di antara para mufassir. Wal ayatul Qur'aniyah lam tusarrih bi syai'in min hadza fi hadza sya'ni idha. Dan ayat-ayat Quran sama sekali tidak menjelaskan ya tentang masalah ini juga. Li'annal jumlata uthifat bil wawi. Karena kalimat tersebut diatafkannya dengan wawu. Ya, kita tahu kalau wawu la yufidu tartib ya. Wahya li mutlaqil atfi ya, itu mutlak sebagai ataf saja. Wala yustafadu minha at-tartib. Enggak diambil pengertian darinya ya, adanya tartib. Ya, tartib itu artinya berurutan gitu enggak ya. Kalau wawu enggak mengartikan seperti itu. Enggak mengandung arti seperti itu. Bisa berurutan, bisa tidak begitu. Tapi kalau fa atau thumma ya gitu kan. Itu kan yufidu tartib ya. Walakinna ba'dal mufassirin ka sahibil manar ya'taqidu anna matar al-ahjari imma an yakuna qabla an yuqlaba 'alaiha qabla yuqlaba 'aliha safilaha ya. Akan tetapi sebagian mufassir seperti pengarang tafsir Al-Manar Said Muhammad Rashid Ridha itu meyakini bahwasanya hujan batu itu bisa dia itu sebelum terjadinya pembalikan tanah au muqtarinan ma'al qalbi atau berbarengan dengan dibalikkan seperti itu. Arti dibalikan juga, dihujani batu juga sekaligus gitu. Wa dzalika liyanala ba'dul afradil ladzina iltaja'u ila zawiyatin aw ma'zalin wa lam yudfanu tahtal anqadi jazaa'ahumul adil wa la tabqa lahum fursatun lil hurub. Yang demikian itu ya, kenapa berbarengan dengan dibalikkan tanah kemudian juga dihujani dengan batu?
ya, agar orang-orang yang berlindung ke sudut-sudut tempat, ya, artinya ke tempat yang jauh gitu, au ma'zalin, tempat yang jauh, ya, walam yudfanu tahtal anqadi jazaahum, ya, agar supaya mereka pun menlianala jazaahum di sini maksudnya, al-adil. Ya, agar orang-orangnya lari yang menjauh ketika bumi itu terbalik, mereka pun mendapati balasannya yang adil. Wala tabqa lahum fursatun lil hurub, sehingga tidak tersisa kesempatan untuk lari. Yang tidak binasa dengan diamblaskan ke bumi, ya, dia binasa dengan hujan batu tadi. Ya, yang lari misalnya, mereka pun terkena dengan hujan batu. Karena batunya itu Allah pun sebutkan musawwamatan 'inda rabbik. Artinya sudah dicirikan. Ya. Ini untuk si fulan. Jadi mau lari kemanapun mereka kena seperti itu. Seperti sistem rudal sekarang, ya. Wa riwayatul lati taqulu inna imra'ata Lut hina sami'at as-sawta waltafatat litara ma hadath asabah hajarun fil hali faqatalaha. Ya, dalam satu riwayat pun ada yang mengatakan, ya, bahwasanya istri Nabi Lut ini ketika dia mendengar ada suara bagaimana gempa seperti itu, dia menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Lalu akhirnya dia malah tertimpa batu pada saat itu, dan itu dengan batu itu membuat dia terbunuh. Hadhihi riwayat tadullu annal amrayni al-qalbu wa wabilul ma'tari hadatsa muqtaranaini. Ya, ini riwayat menunjukkan bahwasanya dua hal tadi, yaitu dibalikannya tanah, ya, dan juga dihujani dengan batu, itu kedua kejadian tersebut bersamaan. Walakin law tajawazna an dzalika fama yamnu ayyakuna wabil al-ahjari tashdidil adab ba'da qalbil muduni 'aliha safilaha litatawara arduhum wa tanmahya atharuha tamaman. Akan tetapi kalau kita artinya abaikan ini, dari itu semua ini tidak jadi halangan kalau hujan batu itu terjadi setelah kota itu dibalikkan, ya, agar tanah mereka itu menjadi tertutup benar-benar, watan mahya atharuha tamaman, dan terhapus bekas-bekasnya secara sempurna, seperti itu. Wallahu a'lam. Mana yang lebih dahulu, ya? Ada kemungkinan tadi yang berbarangan seperti itu, karena kalau sudah tertutup tanah, batu, ya nggak ada artinya lagi mengadab mereka gitu, karena mereka udah nggak kelihatan, ambles oleh tanah kan. Padahal Allah sebutkan bahwa batu itu musawwamatan inda rabbik, terciri, ya, di sisi Tuhanmu, arti itu dia akan mengenai individu-individu tertentu seperti itu. Jadi bisa itu berbarangan kemudian dibalikkan gitu, ya. Berbarangan dengan batu itu mereka bergelimpangan lalu diterbalikan. Jadi mayat-mayat mereka langsung hilang gitu. Nah, berikutnya ada al-alamah al-mutamayyizah. Limadha al-alamah al-mutamayyizah? Kenapa ada alamat yang tertentu, ya? Qulna inna jumlata musawwamatan 'inda rabbika. Kami katakan bahwasanya kalimat musawwamatan 'inda rabbika ini tufhimuna hadhil mas'alata ad-daqiqah, memberikan kepahaman kepada kita tentang masalah yang halus ini, atau masalah yang rumit ini.
Wa hiya anna hadhil ahjar kanat dhawata alaim. Kanat dhawata alaim khassatin wa mumayyizatin inda Allah subhanahu. Yaitu bahwasanya batu-batu ini memiliki tanda-tanda yang khusus dan teristimewa ya, di sisi Tuhan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakin kaifa kanat alamatuha? Akan tetapi seperti apa tanda-tandanya ini? Hunaka aqwalun bainal mufassirin, juga terdapat pendapat di antara para mufassir. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan kana fi hadhil ahjar alamatun tadullu ala annaha laysat kasairil ahjaril adiyah bal hiya khassah linuzulil adabil ilahi lialla takhtalita ma'a suqutil ahjaril ukhra. Katanya sebagian orang mengatakan pada batu ini terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya batu ini tidak seperti batu yang biasa. Tapi ini adalah batu yang khusus ya, untuk diturunkan sebagai adab ilahi agar supaya tidak bercampur dengan batu-batu yang lain. Ya. Ini enggak apa ya enggak itu ya. Enggak mengandung sesuatu kekhasannya. Walidza qala akharun inna hadhil ahjar lam yakun laha syabahun ma ahjaril ardi. Ya, katanya orang sebagian lagi mengatakan sungguhnya batu-batu ini tidak sama sekali menyerupai batu-batu yang ada di bumi. Bal tadullu musyahadatu wadhiha ala annaha ahjarun samawiyah, akan tetapi ini kalau disaksikan tentang kondisi batu tersebut bahwasanya itu adalah batu dari langit, nazarat ilal quratil ardiyati min kharijiha, yang turun dari luar bumi ya, yang turun dari luar bola dunia ini, dari luar maksudnya dari angkasa. Wa qala akharun hiya alamatun fi ilmillah, sebagian lagi mengatakan dia adalah ciri-ciri pada ilmu Allah. Inna kulla hajarin minha yusibu syakhsan bi alamatihi. Nah ini lebih pas ya, maksudnya setiap batu itu ya sudah keciri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu Allah. Yusibu syakhsan bi alamatihi, itu akan mengenai seseorang sesuai dengan tandanya. Aw yastahdifu nuqtatan muayyana, atau mengarah ke titik tertentu. Wahya isyaratun ila diqqatil hisab fi iqabillah, ini menunjukkan kepada ketelitian perhitungan di dalam hukuman Allah ya, wa jazaihi, dan balasannya bihaitsu ya'lamu ayya syakhsin yusibuhu ayyu hajarin, di mana Allah mengetahui orang mana yang ditimpa oleh batu yang mana, seperti itu. Walaisatil mas'alatu i'tibatiyatan, jadi masalahnya bukan secara serampangan turunnya adab tersebut. Ini yang pendapat yang terakhir yang Anda lebih condong ke pendapat ini ya, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu semakin ke sini makin terungkap, makin ke sini makin terbukti secara ilmu pengetahuan ya. Seperti yang sekarang ini, bagaimana senjata-senjata bisa diprogram seperti itu, ketika targetnya sudah dikunci, maka arti sudah diciriin seperti itu, maka peluru tersebut, peluru kendalinya akan mengejar target tersebut kemanapun dia pergi. Ya, oleh karena itu untuk menangkal hal tersebut juga, makanya pesawat-pesawat tempur itu dilengkapi dengan pelontar panas ya, karena memang peluru kendali ini menyasar titik panas tadi yang sudah diprogram. Jadi dituju, ini pesawat kan pasti mengeluarkan panas seperti itu ya, maka diarahkanlah peluru kendali untuk menghantam pesawat tersebut. Nah, supaya mengecoh peluru kendali tersebut, kadang-kadang jet tersebut nyemburkan
pancaran api gitu. Supaya rudal ini kacau sehingga dia mengarah ke api-api yang lain seperti itu, titik panas yang lain. Nah, itulah hal ini jadi sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah pun adabnya ya itu batu-batunya itu musawwamah, sudah terciri. Batu ini untuk siapa, batu ini untuk siapa, sehingga mereka lari kemanapun batu itu mengenainya. Seperti itu. Musawwamatan inda rabbika. Ya, berikutnya tahrimul inhirafil jinsi. Diharamkannya penyimpangan seksual. Yu'addul mailul jinsi ilal mumathili sawa'un waqa'a dhalika bainar rijali aw bainan nisa' minadh dhunubil kabirati fil Islam wa qad ja'ala al-Islamu likullin minal halataini haddan syar'iyyan. Penyimpangan seksual ini ke sesama jenis, baik itu antara laki-laki yang sering kita sebut homoseksual, au bainan nisa, atau di kalangan perempuan yang kita sebut lesbian. Minadh dzunubil kabirati fil Islam, ini termasuk dosa-dosa yang besar di dalam Islam. Ini termasuk disebut fahisyah, ya. Wa qad ja'ala al-Islamu likullin minal halataini haddan syar'iyyan, dan Islam telah menjadikan dalam dua kondisi ini terdapat had, ya, hukum pidana secara syar'i. Fal haddu syar'i fil liwat huwa al-qatlu fa'ilan kana ar-rajulu aw maf'ulan. Maka hukum syariat di dalam liwat ini yaitu dibunuh. Fa'ilan kana ar-rajul aw maf'ulan, baik si pelaku ini sebagai objek atau subjek. Nah, ini nanti kita pertanyakan tentang hukumnya apa benar dibunuh, ya, kita kaitkan dengan ayat Quran, ya. Apakah seperti itu? Wa hunaka turuqun mubayyinatun li hadzal qatli waradat fil fiqhil islami. Di sana terdapat berbagai jalan yang menjelaskan tentang pembunuhan ini yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Ada yang bilang bunuhnya dijatuhkan dari jurang seperti itu. Wa riwayatul ma'sumin fi hadzal majal, dan juga terdapat dalam riwayat al-ma'sumin dalam masalah ini. Wa yajibu ayyu awwala ala turuqin mu'tabarah wa qat'iyyah li itsbati hadzal dzanbi, dan harus ditakwilkan menurut cara-cara yang mu'tabar, yang pasti untuk menetapkan dosa ini, enggak sembarangan. Fala yakfi li iqamatil haddis syar'i, enggak cukup hanya menegakkan had syar'i, wa huwal qatlu huna, yaitu dibunuh di sini, hatta iqraril mudhnibi ala nafsihi thalatha marrat, sampai si pelaku dosa itu mengakui atas dosanya itu 3 kali. Bal yajibu ayyuqirra ala nafsi, bahkan bukan 3 kali, dia wajib mengakuinya arba'a marrat alal aqar, 4 kali, ya, paling sedikit. Wa ammal haddu alal mar'ati fi amaliyatil musahaqati fayakunu ba'dal iqrari bidzanbi ala nafsiha 4 marrat. Adapun had kepada perempuan dalam masalah al-maliyatil musahaqah. Musahaqah ini lesbian, ya. Musahaqah, ya, hubungan antara sesama wanita gitu. Fayakunu ba'dal iqrari bidzanbi, itu baru dijatuhkan setelah pengakuan dosa terhadap dirinya 4 marrat, sebanyak 4 kali. Au syahadatu arba'ati syuhud, atau penyaksian atau kesaksian dari 4 orang saksi. Wa bisyara'itil madhkurati fil fiqhi mi'ata jaldah, hukumannya dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam kitab fiqih itu hukumannya 100 kali cambukan. Wa qala ba'dul fuqaha, sebagian ahli fiqih mengatakan, idza kanatil mar'atu allati taqumu bihadzal 'amali syani idza taba'lin fahadduhal qatlu. Katanya kalau wanitanya yang melakukan hubungan homoseksual ini, al-amal syani, perbuatan yang keji ini, dia sudah punya suami,
ya, fahadduha al-qatlu, maka hukumnya dibunuh. Wa iqamatu hadhil hudud laha syaraitu daqiqatun dzukirat fi kutubul fiqhil islami. Pelaksanaan dari hukum had ini, hukum pidana ini memiliki syarat-syarat yang sangat ketil, sangat teliti yang disebutkan di dalam kitab-kitab fiqih. War riwayatul lati tadhummul mail al jinsi ila al mumathili wal manqulah an qadatil islam kathiratun wa mudhilatun wal mutali'u li hadhihi ar riwayati yuhissu anna qubha hadha dhanbi laisa lahu mathilun baina dzunub. Riwayat-riwayat yang mencela ya, penyimpangan seksual ini kepada sesama jenis, wal manqulah, wal riwayatul manqulah maksudnya, dan riwayat-riwayat yang dinukil an qadatil Islam, dari para pemimpin Islam banyak sekali. Wa mudhilah, dan sangat mengagetkan. Wal mutali'u li hadhihi riwayat, orang yang meneliti tentang riwayat-riwayat ini akan merasakan bahwasanya keburukan dosa ini nggak ada bandingannya gitu di antara dosa-dosa lain. Naqra'u mathalan min hadhihi riwayat an Rasulil A'zam anhu qala, katanya. Kita baca satu riwayat dari Rasulullah SAW, katanya, bahwasanya beliau bersabda, lamma amila qaumul Lut ma amilu bakatil ardu ila rabbi hatta balagat dumu'aha as-sama' wa bakatis sama'u hatta balagat dumu'aha al-arsh fa awha Allahu ila as-sama'i an ahsi bihim wa awha ila al-ardi an iqsifi bihim, ya. Katanya ketika kaum Lut ini melakukan perbuatan homoseksual ini, ya, bumi menangis sampai air matanya mencapai langit. Ya, jadi ya terima dulu dah ya riwayat, nanti baru kita bahas ya. Wa bakatis sama'u hatta balagat dumu'al arsh. Jadi kalau riwayat ya dari a'immah, dari para keluarga Nabi, baik itu dari Imam Zainal Abidin, maupun dari Muhammad al-Baqir, maupun dari Imam Ja'far as-Sadiq, mereka semuanya mengatakan, idza rawaitum anni fa'ariduhu ala kitabillah. Kalau kalian meriwayatkan dariku nih, ada riwayat katanya dari Imam Ja'far as-Sadiq, katanya dari Imam Muhammad al-Baqir, katanya dari Imam Ali Zainal Abidin, atau katanya dari Imam Ali. Fa'ariduhu ala kitabillah. Maka akurkan, cocokkan dulu dengan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu. Apa yang sejalan, yang sesuai, ambil. Wa ma khalafahu fatruku. Apa yang bertentangan, tinggalkan. Seperti itu. Jadi sama seperti riwayat-riwayat yang lain, tetap ya kita harus kita timbang dengan kitab Allah, ya, seperti itu. Jadi ini siapa saja ya, diriwayat dari mana saja, seperti itu. Sebab Al-Quran sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan sebagai mizan, sebagai neraca, ya, neraca di dunia ini, ya, maupun neraca nanti di akhirat. Liyaquman nasu bil adli, ya, bil qisti kalau nggak salah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan bagaimana Allah turunkan kitab suci ini sebagai petunjuk dan juga sebagai mizan, ya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Ini dalam surah Asy-Syura ayat 17, dan juga
disebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Jadi wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan kepada mereka Alkitab. Ya, ketika Rasul-Rasul diutus, diturunkan kepada mereka Alkitab, ya, kitab suci. Wal mizan, wawunya sebagai di sini waw ataf atau waw ataf tafsir di sini. Jadi kitab itu sebagai mizan, sebagai tolak ukur kebenaran. Ya, sebagai neraca. Liyaquman nasu bil qisti, ya, agar supaya manusia bisa menegakkan keadilan. Jadi kita lanjutin riwayat tadi ya. Jadi bumi menangis sampai air matanya ke langit seperti itu. Wa bakatis samawati balagha dumu'hal 'arsy. Dan langit pun menangis sampai air matanya sampai ke arsy. Ya. Fa auhallahu ila samai an ahsi bihim maksudnya hujani batu ya. Allah kemudian mewahyukan kepada langit untuk hujani mereka. Dari hasa itu dengan batu-batu ya, batu kerikil. Wa auha ilal ardi an yakhsifi bihim, dan Allah mewahyukan ke bumi untuk menenggelamkan mereka. Ini riwayatnya. Benar atau tidak wallahu alam. Wa naqra'u fi hadits al-Imam As-Shadiq anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari katanya ini riwayat dari Imam Ja'far Shadiq katanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, man jama'a ghulaman ja'a yaumal qiyamati junuban la yunaqqihi ma'ud dunya, barang siapa yang menjima seorang laki-laki, dia datang hari kiamat dalam keadaan junub yang tidak bisa dibersihkan oleh air yang ada di dunia. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adda lahu jahannam wa sa'at masira. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan baginya neraka jahanam dan wa sa'at masira, dan tempat akhir yang buruk. Tsumma qala inna dzakara yarkabu dzakara fayahtazzul 'arsyu lidzalik. Seorang laki-laki menunggangi laki-laki, arsy itu bergetar karena perbuatan tersebut. Wa naqra'u fi hadits al-Imam Shadiq wal 'amil ala hadza min ar-rijali idza balagha 40 sanah lam yatrukhu wa hum baqiyatu Sodom. Orang pelaku perbuatan ini dari laki-laki kalau sudah mencapai 40 tahun dia enggak meninggalkan perbuatan tersebut, maka mereka dianggap sebagai sisa-sisa kaum Sodom. Kaum yang dibinasakan tadi dari kaum Lot. Amma inni lastu a'ni bihim annahum baqiyatun annahum waladuhum. Ya, sungguhnya aku tidak maksudkan bahwasanya mereka itu sisa dari kaum Sodom, bahwasanya ini adalah keturunan mereka. Walakinnahum min tinatihim, akan tetapi mereka artinya diciptakan dari tanah mereka. Qala qultu Sodom allati qulibat, aku katakan Sodom itu kota Sodom yang dibalikkan itu. Hiya arba'u madain, itu ada 4 kota ya. Sodom wa Sarim wa Diba wa Ghamira, ini nama-nama kotanya. Wallahu alam. Wa naqra'u fi riwayatin ukhra 'an al-Imam Amirul Mukminin annahu qala, kita juga baca riwayat yang lain dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali ya alaihi salam anhu qala, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat orang laki yang menyerupai perempuan. Ya, bergaya-gaya banci seperti itu. Ya, berpakaian perempuan. Wal mutasyabbihat minan nisa birrijal. Orang laki menyerupai, orang perempuan menyerupai laki. Nah, ini riwayat seperti ini memang itu harus dihindari ya. Oleh karena itu didikan Rasulullah SAW bagaimana ya ketika tidur itu
tidur dipisahkan kan. Ketika umur 10 tahun ya mereka harus sudah dipisahkan tidur. Ya. Dari kecil harus ini karena ini penyimpangan seksual ini bukan seperti sebagian orang mengatakan oh ini fitrah. Tidak, fitrah hanya manusia laki-laki itu ya, dipasangkan dengan wanita seperti itu. Tapi ini ya, bisa dari lingkungan, dari pendidikan, kebiasaan dari kecil. Oleh karena itu Rasulullah SAW perintahkan wa farriquhum fil madaji, pisahkan tempat tidur mereka ketika mereka udah umur 10 tahun. Ya. Dan juga ya ajarkan mereka itu yang sesuai dengan jenis mereka. Jadi kalau anak laki-laki dalam berpakaian pakaikan pakaian laki-laki, berikan dia, ajarkan permainan laki-laki seperti kalau dulu memanah ya, nunggang kuda dan sebagainya itu adalah ya biasa permainan laki-laki. Kalau yang perempuan ya mainan ya masakan, boneka seperti itu ya. Itu yang biasanya perempuan seperti itu. Ini pembiasaan ini juga penting ya. Jangan laki-laki dipakaikan pakaian perempuan, anak perempuan dipakaikan pakaian laki. Saya dulu pernah ada tangga seperti itu. Ya karena dia pengen punya anak laki, anaknya perempuan terus, akhirnya anaknya ada dipakaikan itu pakaian laki. Akhirnya udah makin besar jadi tomboy anak itu. Kelaki-lakian, tapi alhamdulillah kemudian buru-buru diperbaiki lagi sehingga ya nggak sampai berubah ya perilakunya. Inilah kenapa Rasulullah SAW katakan la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat ya laki-laki yang ya, menyerupai perempuan atau perempuan yang menyerupai laki. Ini ya, dihindari tadi ya, supaya menghindari bagaimana agar supaya keluarga kita tidak mengalami penyimpangan seksual tadi ya. Dan ini sekarang bagaimana ya, propagandanya begitu masif dan mereka ya begitu gencar membujuk orang untuk melakukan perbuatan keji ini. Sekarang tadi katanya kan hukumannya tadi ada yang dibunuh ya seperti itu. Sekarang kita mau lihat hukumannya dalam Al-Quran. Karena kalau namanya hukum menghilangkan nyawa orang itu harusnya Allah sendiri yang menentukan, bukan manusia, ya, bukan riwayat seperti itu, ya, bukan riwayat. Jadi karena manusia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ma farrathna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam Al-Quran ini. Nggak ada yang kelewatan gitu. Yang nggak ada yang Allah luputkan. Al-Quran ini untuk sampai akhir zaman. Dan banyak perbuatan kemungkaran, kriminal ada di zaman sekarang. Apa Al-Quran tidak menyinggungnya? Allah katakan, ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam Al-Quran. Jadi semuanya pelanggaran pidana ini ada hukumannya dalam Al-Quran. Coba kita lihat ya. Wassadiqu wassadiqatu, ya, yang pertama ya, pencurian. Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wassariqu
Ya. Pencuri, ya, bukan walladzi yasrik. Lihat, as-sariku pakai menggunakan isim fa'il yang menandakan bahwasanya pencurian ini dilakukan bukan karena keterpaksaan, tapi dia melakukan ini menjadi profesi buat dia. Jadi nggak sembarangan orang mencuri karena lapar, langsung dipotong tangannya, enggak. Dalam Islam itu enggak seperti itu. Ya. Ya. Oleh karena itu kalimatnya pun dalam Al-Quran ya, begitu teliti. Jadi nggak bilang walladzi yasriq faqta'u aydiyahuma, enggak. Walladzi yasriq ya minar rijali wan nisa ini faqta'u aydiyahuma misalnya gitu, enggak. Tapi was-sariqatu was-sariqatu. Sehingga zaman Sayyidina Umar kan kita baca riwayat ya, ada seorang penggembala kambing yang dia kelaparan, akhirnya dia ambil kambingnya si tuannya ya, karena dia nggak diberikan upah untuk pekerjaannya dia diambil, dicuri, dimakan, dipotong karena dia kelaparan. Ketika mau dihukum ditanya kenapa kamu mencuri, bilang saya nggak diberikan sesuatu yang memberikan makan, diberikan upah sehingga saya curi ini. Maka dia nggak dihukum oleh Sayyidina Umar. Malah yang diperingatkan si tuannya tadi. Jadi kalimatnya jelas ya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Potong tangan keduanya. Ya. Potongnya pun ya tentu ada ketentuannya ya. Apa tangan sampai sini, apa jari seperti itu ya. Nah di sini Allah bilang apa? Ini sebagai balasan dari apa yang dia kerjakan. Nakalam minallah, sebagai nakal. Nakal artinya sesuatu yang hukuman sebagai yang akan membuat peringatan. Hukuman yang akan membuat efek jera. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala ingin sekali semua orang buntung semuanya. Atau seorang mati semua, enggak. Maksudnya ketika dia dilaksanakan hukum ini supaya menjadi efek jera bagi yang lain agar supaya tidak melakukan hal tersebut. Begitu juga hukum qisas. Makanya hukum qisas itu Allah bilang apa? Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam hukum qisas terdapat kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian dalam hukum qisas akan membuat kehidupan, akan membuat ketentraman di dalam hidup. Karena orang nggak berani lagi bunuh orang, nggak sembarangan bunuh orang. Ya, karena kalau bunuh, akan dibunuh lagi seperti itu. Ya, jadi, ini hukum yang tadi potong tangan juga seperti itu. Ya, karena apa yang Allah tetapkan dalam hukum ini dalam Al-Quran tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah sayang kepada semuanya masyarakat ini supaya jangan main bunuh aja seperti itu. Nah, jadi tadi hukuman pencurian ada, hukuman membunuh orang, ya, arti menganiaya orang, motong tangan orang, motong kuping orang. Ya, itu juga ada ya. Wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Tadi was-sariqatu itu surah Al-Maidah ayat 38 ya. Ini tentang qisas disebutkan dalam Al-Maidah 45 dan juga Al-Baqarah ya 178. Kalau tadi mungkin bercerita tentang hukuman yang ada di Bani Israel, ya, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi dan seterusnya itu. Tapi ternyata hukuman ini pun ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha ya. Itu hukum qisas. Tapi uniknya faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbik. Ini hukum qisas pun membunuh orang kan sesuatu yang dosa besar ini. Ini dosa di bawah syirik. Ya, dosa besar ini. Tapi itu masih ada
Ada bisa dimaafkan seorang kalau si keluarga korban memaafkannya. Memaafkan, dia hanya bayar diat seperti itu. Ini bagi orang yang sengaja membunuh, ya. Kalau membunuh nggak sengaja juga ada dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 92. Ya, bagaimana kalau bunuh orang nabrak orang sampai meninggal gitu kan, ya. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan khata'an illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ay yasaddaqu. Ini dispensasinya illa ayasaddaku, kalau orang yang keluarga terbunuh nggak mau ya dibayar orang itu bayar diat misalnya, malah ala kadarnya aja seperti itu nggak apa-apa. Sebab bayar mahal ini ya, 1.000 dirham, 4,5 kilogram emas, ya, 4,5 kilo ya. Itu hitung aja berapa, bisa 8 miliar itu kalau sekarang harga emas hampir 2 juta ya. Tapi ini hukumannya di ayat 92 dari surat An-Nisa, bunuh ya. Bunuh orang. Terus bagaimana kalau hukumnya orang yang berzina? Ini pun jelas di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, az-zaniyatu waz-zani. Ini pakai alif lam, ya, jinsiyah atau istighraq, ya. Ini artinya pezina perempuan atau pezina laki-laki, siapapun pezinanya. Nah, sering ini diterangkan kata ini pezina ghair muhsan. Kalau perzina muhsan harusnya dirajam katanya, dirajam. Itu katanya harusnya dirajam. Padahal di keterangan Al-Qur'an sudah jelas, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Ya. Kalau dirajam itu lebih dahsyat dari dibunuh, dari hukum qisas. Orang yang bunuh orang aja itu hukumnya qisas. Itu dibunuh lagi dipenggal langsung. Kalau dirajam itu disiksa sampai mati. Nah, ini apakah ada hukum seperti ini? Tidak ada dalam Al-Quran, nggak disebutkan. Ya, jadi Al-Quran nggak lupa gitu, nggak ada lupa. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya, ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, kalau hukum orang membunuh saja bunuhnya secara cepat seperti itu. Ya, bahkan Rasulullah SAW, binatang saja nggak boleh dibunuh secara pelan-pelan. Nahana Rasulullah SAW, ini dalam riwayat Muslim, an qatlil hayawanat sabran. Rasulullah SAW melarang kita membunuh binatang secara pelan-pelan dibunuhnya. Ya, Sayyidina Umar pernah melihat anak-anak lagi main serpetan itu, yang jadi sasarannya adalah ayam. Ya, dimarahin oleh Sayyidina Umar, apakah kalian tidak tahu kalau kita dilarang untuk bunuh hewan secara pelan-pelan? Hewan aja nggak boleh. Ya, kita nyembelih hewan kurban, ini kan kurban sesuatu yang disyariatkan. Ya. Rasulullah bilang, idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelihlah dengan cara yang baik, diasah dulu pisaunya, jangan pakai pisau yang nggak tajam seperti itu. Ini hewan. Nah, kok ada manusia ya, yang hukumannya dirajam, dipendam setengah badan, ditimpukin sampai mati? Tidak ada dalam Al-Quran ini. Ini adalah hukuman yang diterapkan oleh Bani Israel. Ya. Memang katanya ada di dalam Taurat Perjanjian Lama. Perjanjian Baru tidak ada. Ya. Ada, apa itu benar dari Allah? Ya, kalau Allah Rahman Rahim kan enggak. Kalau dulu tidak kalau
Tuhannya Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad kan sama dengan Tuhannya umat Nabi sebelumnya gitu. Ya, apakah seperti itu juga? Ya, ada kemungkinan itu juga ada di perjanjian lama, itu bisa saja. Ya, itu susupan yang memang kebiasaannya orang Bani Israel. Ya, dalam Al-Qur'an surah Yasin kan gitu. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Gitu. Ya. Ini azan ya. Beda lagi kalau bagaimana pemerkosaan. Pemerkosaan itu namanya ifsad fil ard. Ya, ini arti tadi hukuman zina ini ya artinya suka sama suka seperti itu. Tapi kalau seorang memperkosa anak orang, merusak masa depan orang tersebut, maka itu hukumannya jelas lebih besar. Ini hukumannya al-hirabah dalam surah Al-Maidah ayat 33. Ini juga ini ayat ini mencakup di sini. Banyak hukum di sini. Ini nanti pertimbangannya sesuai dengan pertimbangan hakim nanti. Ya, penguasa. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim aw arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ardi. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ini banyak sekali ya, aw yunfaw minal ardi kalau sekarang ya di penjara gitu. Ini yang paling ringan ya. Ini ifsad fil ardi dilihat dari tingkat kerusakannya seperti itu yang. Nah, bagaimana tentang hukum al-liwat? Ya, kalau tadi katanya dibunuh gitu. Ya. Nah, ini ada sebenarnya yang sering enggak diperhatikan oleh sebagian orang, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 15 dan 16. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Dan bagi mereka para wanita yang melakukan fahisyah. Nah, fahisyah di sini kan al-liwat itu minal fahisyah. Kalau zina juga minal fahisyah. Tapi zina sudah jelas hukumnya tadi. Wazaniyatu wazani, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nah, kalau fahisyah ini berarti bukan yang itu lagi. Nah, kan disebutkan dalam surah-surah yang menceritakan perbuatan Nabi Lut, innakum lata'tunar rijala ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian telah melakukan suatu perbuatan fahisyah. Nah, liwat itu maupun lesbian itu juga fahisyah. Ya. Dan bagi wanita-wanita yang melakukan fahisyah, ya, bentuk jamak ini para wanita. Jadi ini lesbian ya. Min nisaikum dari wanita-wanita kalian. Fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Persaksikan pada mereka 4 orang. Ya. Di antara kalian. Harus ada saksi 4 orang. Fa in syahidu. Nah, kalau mereka sudah bersaksi hukumannya apa? Fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal mautu. Nah, tahan mereka di rumah. Enggak boleh keluar rumah. Artinya dihukum sampai kapan? Hatta yatawaffahunal maut, sampai meninggal. Hukuman seumur hidup. Jadi bukan dibunuh, ya, arti dihukum, diisolir seperti itu dari hubungan lain karena supaya tidak merusak yang lain. Nah, sampai dia meninggal, au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah berikan jalan buat mereka. Nah, ini katanya ditafsirkan Allah berikan kasih jalan hukuman lain katanya. Itu mengacu kepada surat An-Nur tadi, yaitu hukumannya dijilid atau katanya kalau muhsan dirajam, lagi-lagi dirajam. Ada yaj'alallahu lahunna sabila, ini artinya Allah jadikan jalan bagi dia, maksudnya Allah berikan dia kesempatan, artinya berubah, dia mau kemudian ada yang lamar seperti itu, ya, dan dia mau dengan seorang menikah dengan laki-laki, itu juga jalan. Ya, jadi hukuman mati, hukuman di penjara tadi sampai dia meninggal atau penjara seumur hidup itu. Ya, kalau Allah berikan jalan, dia berubah, dia tidak lagi mau melakukan hubungan perbuatan keji tadi,
kemudian dia mau menikah dengan laki-laki, yuk bebas dia menikah seperti itu. Ya, jalan sabil, gunakan sabil. Ini juga ada kaitannya dengan bagaimana perbuatan kaum Lut itu wataqta'unas sabil. Biasanya diartikan taqta'unas sabil itu artinya memutus jalan, itu maksudnya begal. Perbuatan termasuk perbuatan kriminal, mereka suka begal gitu. Itu juga bisa sebenarnya taqta'unas sabil, kalian memutus jalan, artinya memutus jalan kesuburan, jalan itu apa artinya keturunan gitu. Kalau laki-laki, perempuan sama perempuan kan apa keturunan habis seperti itu. Nah ini juga yaj'alallah, nah kaitannya yaj'alallahu lahunna sabila, artinya mereka kemudian menikah dengan laki-laki seperti, sehingga akan jalan ini akan timbulnya keturunan lagi, bisa terjadi seperti itu. Sebaliknya waladhi, nah ini dikurung perempuan ya. Waladhani ya. Nah, ladhani nih, dua orang laki-laki, pakainya laki-laki pakai dua. Ya tianiha. Nah, ini homoseksual minkum fa'adhuhuma. Nah, adhuhuma diarti dihukum, apakah dengan dikecam, artinya jangan ya bisa ditazir apa. Walhasil jangan sampai ini dikasih panggung gitu. Kalau sekarang aneh, orang yang melakukan perbuatan ini wah dipuja-puja, dipromosikan, dipropagandakan. Bahkan lihat dalam sepak bola saja sampai dipropagandakan. Ini harusnya dikecam perbuatan ini supaya tidak menyebar perbuatan ini. Ya, adzuhuma itu. Arti jangan diberikan kesempatan dia menyebar. Ya. Fa in taba wa aslah. Lihat, Allah masih berikan kesempatan. Kalau dia bertobat dan dia memperbaiki dirinya, fa'aridu anhuma. Ya, biarkan mereka. Innallaha kana tawwaban rahim. Jadi saya heran kalau kenapa kok ada suka dalam riwayat hukum selalu main hukum dibunuh haus darah. Orang katanya kemarin di video kan kita baca barang siapa yang enggak meyakini bahwasanya minum air kencing onta itu dari sunnah itu halal darahnya, layak untuk dibunuh. Islam, jadi inilah Islam, gambaran Islam menyeramkan seperti itu. Padahal di Al-Quran nggak seperti itu. Orang yang hukum bunuh saja masih ada jalan untuk dimaafkan seperti itu. Faman ufiya lahu min akhihi fattiba'un bima'rufin aw ada'um ilaihi bi ihsan. Memang ya, kalau seseorang melakukan kerusakan dan berdampak kepada masyarakat, itu hukumannya bisa beras tadi. Hukum hirabah tadi kan terus bertahap itu. Nah, bagaimana orang yang murtad? Nah, ini juga orang murtad kadang-kadang. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran ya. Orang yang murtad, bagaimana hukumnya? Apakah mereka juga dibunuh? Kan biasa itu. Contohnya zaman Sayyidina Abu Bakar diperangi. Kalau orang murtad Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innalladzina amanu tsumma kafaru. Lihat, murtad kan? Habis iman, kafir. Tsumma amanu, beriman lagi. Tsumma kafaru, bolak-balik dia. Tsumma zdadu kufran. Kemudian dia bertambah kekafirannya. Lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila. Allah tidak akan mengampuni dia karena udah mundar-mandir seperti itu. Dan juga tidak memberikan jalan bagi dia untuk memberikan hidayah kepada dia. Artinya nggak ada bilang bunuh dia seperti itu, enggak. Tapi kenapa ketika Sayyidina Abu Bakar orang murtad diperangi? Ini bukan satu dua orang murtad. Dia mau, kalau orang murtad atas keinginan dianya karena dia nggak puas melihat apa yang secara digambarkan oleh umat Islam yang buruk ini, dia murtad karena dia nggak yakin seperti itu, urusan dia. Tapi ketika dia murtad, mengajak orang untuk murtad, nah ini ifsad fil ardh, diperangi. Jadi ketika zaman Sayyidina Abu Bakar diperangi orang-orang murtad itu karena mereka bukan sedikit, mereka mau merusak, mau menentang Islam dan mengaku Nabi di sana. Oh, ini
pasukan mau menghancurkan umat Islam, masa nggak diperangi? Diperangi. Jadi ilatnya bukan karena orang, misalnya sekarang nih ada orang, kan kita lihat ada artis nggak tahu dia dari muslim masuk kafir, oh kita bilang murtad, halal darahnya. Ini ngaco ini, ya. Tapi kalau dia mempropagandakan itunya, kemudian dia membahayakan kaum muslimin, ya, keimanan mereka, itu tindakannya lain, ya, itu bertahap nanti, ya, ifsad dan bisa seperti itu, ya, seperti tadi. Jadi semua hukum-hukum ini, ya, terutama menyangkut nyawa, hukum pidana, semuanya ada dalam Al-Quran, semuanya ada. Ya, inilah yang sesuai dengan firman Allah, ma farratna fil kitabi min syai', dan juga sesuai firman Allah, wa ma kana rabbuka nasiya. Mungkin sampai sini aja, walaupun belum selesai ini. Wallahu alam. Surat Hud masih. Surat Hud masih. Dan penjelasan Hud yang ayat yang kemarin. Kita ngambil bagaimana kalau Al-Quran. Seperti itu. Ikhwan, akhwat, tadi yang disampaikan Ustaz Hamzah mungkin mau didiskusikan, dibicarakan, silahkan. Tafadhal. Siapa yang memulai diskusi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi yang Ustaz Hamzah jelaskan udah hampir semuanya kita paham. Udah berapa kali kita juga dengar. Mungkin ada pertanyaan yang lain, boleh Ustaz? Silakan. Seperti di penjelasan kemarin tentang Ar-Rahman, di ayat kan ada penjelasan tentang kalau kita lihat perbedaan antara terma Allah dengan terma Ar-Rahman. Kalau di terma Allah kebanyakan kan penjelasannya itu diikutin dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau ayat-ayat yang lain gitu. Tapi kalau Ar-Rahman ini hampir jarang kalau buat penjelasannya tentang penjelasan buat penegasan tentang Ar-Rahman kemudian diikutin dengan terma-terma yang lain. Nah, bagaimana perbedaannya antara kata Ar-Rahman dengan Allah gitu? Karena kalau Bismillahirrahmanirrahim, nah, kaitannya antara terma Allah dengan terma Ar-Rahman. Kemudian di ayat yang lain juga Ustaz ada penjelasan tentang wailu yawma idzil lil mukadzibin. Tapi itu ada berapa kali diulang-ulang juga. Tapi kalau ini kan tentang tukadziban. Apa perbedaannya tentang lil mukadzibin dengan tukadziban? Terus kalau orang-orang musyrik itu kalau menjelaskan tentang Allah, mereka paham gitu. Apabila dikatakan, umpamanya ayat siapa yang menciptakan langit dan bumi, fayaquluna Allah. Tapi berkaitan dengan Ar-Rahman, mereka nggak tahu. Maka mereka menjelaskan Famar Rahman gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin perbedaan-perbedaan seperti ini mungkin bisa dijelaskan. Itu aja Ustadz yang kurang pahamnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Nama Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Karena nama ini mencakup seluruh nama-nama Allah yang lain. Oleh karena itu, kita saksikan dalam berbagai macam ayat, baik pada akhir surah Al-Hasyr atau ayatul Kursi, kita saksikan selalu ya nama-nama Allah yang lain sebagai bayan keterangan yang menerangkan siapa itu Allah.
termasuk Ar-Rahman. Termasuk Ar-Rahman. Contohnya, pada saat kita membaca basmalah, Bismillahi, kemudian diterangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kedudukan Ar-Rahman, Ar-Rahim di sini sebagai bayan keterangan yang memperkenalkan kepada kita siapa itu Allah. Oleh karena itu, perlu kita fahami dengan jelas bahwa setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita sisi kebesaran dan keagungan Allah. Huwallah alladzi la ilaha illahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malik Al-Quddus As-Salam. Jadi setiap nama Allah menjelaskan sisi-sisi kebesaran keagungan Allah sebagai bayan bagi kita agar kita mengenali kebesaran dan keagungan Allah dengan nama-nama tadi. Tapi begitu disebutkan nama Allah, dan nama ini bukan hanya dikenal di tengah-tengah bangsa Arab, bahkan pada bahasa Aramia, sebelum bahasa Arab, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dikenal di tengah-tengah mereka. Dalam bahasa Suryani juga demikian. Jadi kalau seandainya kamu bertanya kepada mereka, kaum musyrikin di Mekah, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, bahkan yang mempersekutukan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Cuma perbedaan antara kita orang yang beriman dan orang-orang musyrik, mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekutu-sekutu dengan alasan bahwa melalui sekutu ini mereka berkomunikasi dengan Allah. Karena kalau mereka langsung berhubungan dengan Allah, betapa rendahnya mereka. Betapa rendah dan kerdilnya mereka. Tapi melalui sekutu-sekutu ya, yang mereka sembah bersama Allah, dengan harapan sekutu ini akan apa? Akan memberikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diuraikan dalam surat Az-Zumar pada permulaan ayatnya, wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi sulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka untuk mendekatkan kami ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mengakui bahwa mereka menyembah berhala-berhala tersebut yang mewakili malaikat. Karena berhala-berhala ini sebetulnya berhala-berhala ya yang merupakan personifikasi dari apa? Dari malaikat. Jadi waktu mereka ditanya, mengapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Dalam rangka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ibadah kita hanya teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dibenarkan kita mempersekutukan Allah dengan siapapun. Baik dengan malaikat, dengan nabi, dengan rasulnya, dengan para walinya. Rasul membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi contoh bagi kita semua. Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Untuk menjalin hubungan yang hangat mesra dengan Rasul, Allah perintahkan kita untuk selalu berselawat kepadanya. Tapi menyembahnya ini merupakan hal yang dikutuk dan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula menyembah para malaikat. Adapun para pendosa, kalau mereka kembali kepada Allah atau mereka berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sambut doa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan akan mendekatkan dirinya kepada mereka. Ini jangan sekali-kali para pendosa ini merasa kecil hati terhadap
diri mereka yang berlumuran dosa. Karena Allah mengajak, menghimbau mereka, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bahkan kalau iblis bertaubat kembali pada Allah, Allah akan ampuni dosanya. Iblis memahami hal ini, tapi kesombongannya menghalangi dirinya untuk bertobat. Jadi perlu kita pahami bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan nama Allah yang teragung dan terbesar ini mencakup seluruh nama-nama yang lain. Di mana nama-nama yang lain itu merupakan bayan keterangan yang memperkenalkan kita siapa itu Allah. Oleh karena itu salah satu wasilah untuk mengenal Allah melalui asmanya agar kita tidak tergelincir dan menyimpang. Kemudian melalui ayat-ayat kebesaran keagungan Allah baik di langit, di bumi maupun dalam diri kita. Bertambah betul-betul yakin kita akan kebesaran keagungan Allah. Dan semuanya merupakan manifestasi dari rahmat Allah. Sebagaimana kita membaca suratul Rahman. Setelah kita memulainya dengan Ar-Rahman. Maka apa yang diuraikan berikutnya merupakan apa? Merupakan manifestasi dari Ar-Rahman. Semua yang diuraikan berikutnya menjelaskan kepada kita siapa itu Ar-Rahman. Orang beranggapan, tapi di sana disebutkan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Begitu juga hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini tidak menunjukkan rahmat seperti yang difahami oleh kita. Jawabannya, ini peringatan bagi kita. Ini peringatan bagi kita untuk tidak bergabung dengan kalangan mujrimin. Kalau kita lakukan, bukan berarti rahmat Allah yang tidak dianugerahkan kepada kita. Kita yang menutup diri dari rahmat Allah. Nah peringatan ini sendiri merupakan rahmat Allah. Oleh karena itu ketika Allah berfirman, hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Allah sebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kaum musyrikin memang pada masa itu kurang mengenal nama Allah Ar-Rahman. Nah melalui ayat-ayat ini Allah terangkan siapa itu Ar-Rahman. Dan perlu kita ingat ini semua nama-nama yang menunjukkan kata sifat. Oleh karena itu jangan kita beranggapan bahwa nama-nama ini merupakan tandingan-tandingan bagi Allah. Seperti ucapan sebahagian Romo, ucapan juga sebahagian kaum muslimin yang sejalan dengan Romo tersebut mengatakan dalam ajaran Kristen hanya terdapat 3 nama. Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam Islam terdapat 99. Kita menjawab, kamu salah faham. Ini bukan kata benda. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak mengatakan sebagai benda. Tapi dalam tata bahasa ya, kita pergunakan kata apa? Tata bahasa di mana ya, biasa digunakan kata benda yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah itu bukan benda. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ismud dzat. Ismud dzat tapi dzat yang berbeda dengan zat-zat ya, yang merupakan makhluknya. Sedangkan Asmaul Husna merupakan keterangan bayan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagaimana hakikat kebesaran keagungan Allah, bagaimana mungkin kita makhluk yang terbatas pengetahuan kita untuk dapat meliputi kebesaran keagungan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Yang Allah beritahukan, perkenalkan kepada kita hanya sedikit dari kebesaran keagungan Allah. Sampai Allah gambarkan seandainya lautan seluruhnya menjadi tinta, digunakan untuk menulis kalimat Allah. Ini kalimatnya. Lautan tersebut akan berakhir. Walaupun kami tambahkan lagi. Setelah berakhir kami tambahkan lagi berulang kali. Lautan akan mengering sedangkan kalimat Allah tiada akhir. Ini baru kalimatnya bagaimana kita berbicara mengenai kebesaran dan keagungan Allah. Jadi maaf jangan sampai disalahfahami. Kita gunakan kata benda di sini ya, walaupun tidak sesuai bagi Allah. Atau kita gunakan kata zat
sedangkan yang lain merupakan nama-nama yang memperkenalkan kepada kita siapa itu Allah. Dalam Al-Quran tidak sama sekali pernah disebutkan kata sifat untuk Allah. Malah yang ada subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Tidak pernah satu kali pun Allah menisbatkan kata sifat untuk dirinya. Kenapa? Karena kata sifat ini sifat sesuatu yang baru. Jadi kalau seorang berkata fulan tabib, atau fulan rajulun alim, atau fulan muhandis, kita semua sama tahu bahwa orang tersebut berilmu ini bukan dari mulai dia ada ilmu berdampingan dengan dirinya atau menyatu bersama dirinya. Tapi ilmu tersebut didapat dari hasil usaha. Dan sebelumnya dia merupakan seorang yang bodoh, lemah. Begitu juga fulan seorang dokter. Kata dokter ini merupakan sesuatu yang baru. Sebelumnya dia bukan seorang dokter. Begitu pula seorang muhandis, arsitek, atau sebagai seorang katakan ahli teknik. Ini merupakan hal-hal yang baru. Tapi kalau ilmu Allah menyatu dengan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum kejadiannya. Setelah Allah menciptakan makhluk-makhluknya, langit buminya, ilmu Allah tidak bertambah. Karena ilmu Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilmu yang maha sempurna. Bukan dia tahu setelah sebelumnya tidak tahu, tapi ilmu menyatu dengan dirinya. Oleh karena itu Allah gunakan kata nama untuk membedakan dari sifat yang sifatnya apa? Yang sifatnya arabi. Yang sifatnya itu tidak bersifat hakiki. Tapi kalau nama tidak menunjukkan sifat. Katakan umpamanya, siapa nama kamu? Nama saya katakan umpamanya Muhammad. Itu hanya sebagai alamat. Itu sebagai alamat, dikatakan nama sebagai tanda. Tapi tidak tidak menunjukkan arti sifat. Bisa saja namanya Muhammad, namanya indah, tapi perbuatannya apa? Perbuatannya tidak benar. Nah, kalau nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sendiri dinisbatkan kepada Allah beda dengan nama yang dinisbatkan kepada makhluknya. Nama-nama ini menjelaskan sebahagian dari sifat Allah, tapi sifat yang tidak serupa dengan sifat makhluknya. Kalau sifat makhluknya yang merupakan sesuatu yang baru, yang tidak menyatu, sedangkan sifat-sifat Allah menyatu dengan zatnya. Dan zatnya pun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lebih membatasi kan? Ya, lebih membatasi. Sifat membatasi, sedangkan nama tidak. Jadi kalau si fulan tinggi, berapa tingginya, apa warna kulitnya, kemudian matanya dan lain sebagainya. Sedangkan Allah tak mungkin dapat dibatasi. Man wasafallah faqad haddahu. Siapa yang menyifati Allah berarti membatasinya dan memisahkan dari yang lain. Memisahkan dari yang lain. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama perbedaan antara sifat dan nama. Kita tulis di atas papan bor, ma dalam bahasa Arab atau water dalam bahasa Inggris, air. Kalau kita pegang basah nggak? Tidak kan? Tapi kalau orang berkata sifat air itu bagaimana? Disebutkan sifat-sifat karakteristiknya kan? Tapi kalau lama tidak. Oleh karena itu Allah gunakan kata nama untuk dirinya. Kemudian disebutkan dengan diberikan sifat al-husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Jadi kesimpulannya, semua nama Allah selain dari Ismullahil A'zam Allah, itu merupakan keterangan bayan bagi kita makhluk-makhluknya untuk mengenali sisi-sisi kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nama Allah merupakan nama yang teragung dan terbesar karena mencakup seluruh nama-nama yang Allah ajarkan kepada kita. Begitu juga nama-nama yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan untuk kita. Seperti dalam doa Nabi, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik
nasiyatuna biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Ini doa Asmaul Husna. Jadi jangan kita beranggapan nama-nama yang ada ini merupakan apa? Seluruh nama Allah. Ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ajarkan khusus kepada salah seorang dari hambanya. Ada nama-nama yang Allah sembunyikan dalam rahasia gaib di sisinya, tapi yang jelas seluruhnya menunjukkan, menerangkan kepada kita sisi-sisi kebesaran Allah agar kita makhluk yang kerdil, yang kecil, yang terbatas ilmunya dapat betul-betul apa? Memahami sebahagian dari kebesaran dan keagungan Allah. Samudra yang begitu luas tidak mungkin dapat dimasukkan dalam sebuah botol. Mustahil. Padahal samudra ini hanya sebahagian apa? Sebahagian dari ciptaan Allah. Apalagi berbicara mengenai kalimat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari bersama-sama kita banyak-banyak meresapi nama-nama Allah, memanggil Allah melalui nama-namanya. Dan jangan sekali-kali dalam doa kita memanggil selain Allah. Karena perintah dari Allah, qul ud'ullah awidur rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apa saja yang kalian inginkan, dia memiliki nama-nama yang begitu indah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Lalu Allah mengancam wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hati-hati. Abaikan mereka yang melakukan ilhad pada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka memberikan nama-nama tersebut untuk makhluk-makhluknya. Oleh karena itu ketika seorang ditanya oleh Nabi, siapa namamu Al-Hakam? Disuruh mengganti namanya. Karena Al-Hakam hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Al-Hakim. Jadi bagaimana Rasul mengajarkan kita betul-betul untuk menggunakan kalimat, kata-kata, dan nama yang tepat bagi kita sesuai dengan kedudukan kita sebagai seorang hamba. Oleh karena itu nama yang dicintai Allah yang menunjukkan pengabdian seperti Abdullah atau pujian kepada Allah Ahmad, Hamid, dan lain sebagainya. Di dalam doa kita jangan sekali-kali kita menyelewengkan nama-nama tersebut yang seharusnya menjadi milik Allah, kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan bahwasannya ini hanya sebagai ungkapan majazi atau metafora, tidak. Dalam doa tunjukkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik, menari-nari di tebing jurang yang curam, sekali terjerumus yang akan terjadi kebinasaan. Berbeda dengan dosa biasa. Dosa yang tidak akan diampuni Allah adalah asyirku billah. Padahal kita bisa langsung memanggil namanya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam keadaan miskin panggil ya Ghani, ya Mughni. Dalam keadaan lemah panggil ya Qawi, ya Aziz. Kalau kita resapi dengan sungguh-sungguh, insya Allah, Allah dengan segera mengabulkan doa kita. Karena Allah yang mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Begitu juga, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Setelah itu Allah bilang, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Demikianlah, ya, mungkin sudah pukul 7:10. Besok hari Kamis jatuhnya hari Arafah. Kita mau liburkan apa mau diteruskan? Kalau diteruskan pukul 9 pagi. Gimana? Libur aja. Libur aja. Hamzah juga kan udah banyak acaranya ya. Jadi kita liburkan bisa lebih khusyuk lagi untuk berdoa. Dan juga bagi orang-orang yang tidak pergi haji bisa juga membaca doa Arafah. Yeah. Bisa membaca doa Arafah ya. Katakan umpamanya di Saudi pada saat itu pukul 12:30 lah. Ya. Kita di sini 1:30, 1:30, 3:30, 4:30. 4:30 ya. Artinya kita bertepatan dengan waktu wukuf jamaah haji di Arafah, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan. Karena kan
batasan geografi ini nggak berlaku untuk Allah. Begitu juga untuk kaum muslim. Dan Nabi Muhammad bukan hanya milik orang-orang Arab yang hidup pada masa itu, tapi Nabi Muhammad juga hidup bersama kita. Kita ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, seolah-olah beliau berada di hadapan kita. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita bisa meresapi hari esok yang mulia, sedangkan sekarang ini merupakan hari Tarwiyah. Dulu pada masa Nabi, karena sulitnya air, mereka biasanya pada tanggal 8 itu mengumpulkan air. Mengumpulkan air, menyiapkan untuk saat mereka kembali dari Arafah, mereka telah mendapatkan kebutuhan air mereka. Oleh karena itu dinamakan tarwiyah, diambil dari rawa yurawi tarwiyatan. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا وهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل آمين يا رب. واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.